Satu hal yang cukup menarik di sekitar sini adalah pembongkaran secara luas dari kantor PPD. Ya, kalau kita perhatikan sebelumnya di sini terdapat pagar dan ada bangunan seperti musola di bagian dalam. Pagar tersebut sudah tidak ada dan sudah juga dilakukan pengecoran di bagian sisi agak ke dalam. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di ujung dari Jalan Laksamana Malahayati atau Jalan Kalimalang ke arah DI Panjaitan. Tampak di sini aspalnya sudah cukup bagus dan cukup rapi, hanya saja belum diberikan marka jalan. Namun tujuan kita hari ini adalah untuk melihat kembali perkembangan dari pembuatan atau pelebaran akses masuk ke stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di sekitar Halim. Untuk para pengguna yang nantinya akan menuju ke stasiun Halim tapi tidak melewati tol ataupun menggunakan LRT Jabodebek, maka akan menggunakan akses yang ada di sekitar sini. Jalan ini adalah Jalan DI Panjaitan yang akan menuju ke arah Cawang. Sebelum sampai ke terowongan yang ada di depan, ada jalan yang sedang dilebarkan di sisi kiri, tepatnya di area Kemhan. Tampak di sini ada satu roller, ya, kendaraan yang dipergunakan untuk proses perataan jalan yang sedang dilakukan konstruksi. Area ini sudah dibongkar beberapa waktu lalu. Dia ada bagian tengah dari jalan ini berbentuk segitiga juga sudah diratakan dan sudah dibeton. Kita tunggu kendaraannya lewat. Di sebelah kiri, di depan dari Kemhan sendiri juga terdapat box culvert, ya. Di sana sedang dikerjakan saluran yang masih berlangsung untuk mendukung proses pelebaran dari jalan atau akses menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim ini. Di bagian kiri sudah mulai dicor dan kita juga melihat tulang-tulangnya di sisi pinggir jalan di sisi tengah. Untuk area yang tengah sendiri mungkin nanti setelah yang kiri dicor terlebih dahulu, ya, kemudian dilakukan pengerasan dan dapat dilewati, maka sisi yang kita berada di jalan ini akan dilakukan pengocoran berikutnya. Proses yang berlangsung di sekitar sini yang dapat kita pantau bersama sejak dari dimulainya pelebaran jalan di sekitar sini adalah pembongkaran di sisi kiri terhadap jaringan-jaringan utilitas, kemudian juga nanti dipindahkan lalu digali sisi tanahnya dan dimasukkan box culvert. Box culvert tersebut akan menggantikan dari saluran air yang ada di pinggir. Lumayan besar box culvertnya, sepertinya berukuran 1 meter kali 1 meter. Saluran air adalah sesuatu yang sangat penting untuk kelangsungan dari operasional jalan, dikarenakan pada saat air hujan atau air dari manapun, bila tergenang akan membuat jalan menjadi lunak dan mudah rusak. Tampak di bagian depan ada satu kendaraan yang berfungsi untuk menyiram dari area jalan yang sedang dilakukan pelebaran, ya, karena banyak tanah-tanah yang berterbangan debunya, lalu juga melakukan penyiraman terhadap tanaman yang ada di pinggir tol. Di jelang masuk ke bangunan yang ada di bagian kiri juga sudah dipasang box culvert dan areanya ditutup dengan barrier plastik yang warna merah bersama kon, lalu juga disambungkan dengan pita kuning hitam untuk memagar area konstruksi dari kendaraan-kendaraan yang lewat. Ada ujung dari bangunan di sekitar sini yang bacaannya warung ini. Kita tidak tahu nantinya apakah akan dibongkar, tapi yang jelas jalan yang tersisa di sini cukup sempit. Apabila sisi oke, sudah ada tulisannya di situ, ya, 0,245 tadi. Kemungkinan akan dibongkar lalu akan menjadi jalan yang cukup lebar. Satu hal yang cukup menarik di sekitar sini adalah pembongkaran secara luas dari
kantor PPD. Ya, kalau kita perhatikan sebelumnya di sini terdapat pagar dan ada bangunan seperti musola di bagian dalam. Pagar tersebut sudah tidak ada dan sudah juga dilakukan pengecoran di bagian sisi agak ke dalam. Ada satu ekskavator dan juga box culvert yang masih disiapkan di sekitar sini untuk keperluan kelanjutan dari pengecoran sampai ke arah hotel. Nanti akan diteruskan ke arah ujung sana di mana akses menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim berada. Untuk area di sekitar dari hotel nampaknya juga akan dibongkar pagarnya karena sudah ada satu ekskavator di bagian dalam Sani. Lalu kita juga lihat semakin ke sini jalannya semakin lebar, area yang ditutup panel pun sudah mulai dibuka karena sudah banyak aktivitas konstruksi menjelang ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim yang di sana itu akan menyeberang dari sebuah kali dan sudah juga dipasang girder-girder yang tersusun membentuk sebuah flyover. Informasi ya, spanduknya masih ada. Mohon maaf kenyamanan Anda terganggu. Jadi mungkin para pengguna hotel ataupun para pengguna perusahaan-perusahaan tadi, kalau nggak salah ada logistik di sekitar situ, akan secara bergantian lewat di sekitar sini untuk dapat lalu lintas dengan nyaman. Ya, kita akan lihat di sebelah kanan sini satu ekskavator berada di dalam area yang tadinya itu adalah bekas dari kantor PPD dan saat ini sudah dibongkar pagarnya. Kemudian sudah disiapkan saluran-saluran air box culvert yang nantinya akan dipasang menjadi saluran air yang ada di sekitar sini untuk mengalirkan air apapun, air hujan, air yang lainnya ke saluran-saluran yang ada sehingga air tidak menggenangi jalan. Ya, di sini batu-batu untuk persiapan coran ya bersama pasir sudah ready dan juga nampaknya mulai dilakukan perataan dan juga pemadatan, kemudian akan disiapkan pengecoran. Di bagian kanan ya akses masuk ke kantor PPD ada bangunan pos. Nampaknya itu juga sudah dibongkar di sini. Ini posnya ya. Berarti kalau posnya dibongkar, bangunan ini akan terkena ya seperti itu, mengingat secara garis lurus akan persis berada di pojokan dari area bangunan. Saat ini kalau kita lihat si box culvert ini masih berada di sekitar akses masuk ya, karena mungkin akan disiapkan secara bagian per bagian, lalu setelah selesai satu bagian baru bagian lainnya dikerjakan. Hal itu untuk membuka akses tetap ke arah area perusahaan-perusahaan tadi. Untuk area menuju keluar juga terdapat material-material yang disiapkan untuk pengecoran serta box culvert. Beberapa bagian saluran box culvertnya sudah dipasang, lalu di sini masih ada satu ekskavator yang masih menggali tanahnya, mungkin memindahkannya ke lokasi yang di sebelahnya agar dapat menutup si box culvert menjadi rata. Lalu setelah rata maka akan dilakukan pengecoran, pemadatan terlebih dahulu baru dilakukan pengecoran. Tampak di bagian cor-coran di sini masih nongol ya besi-besinya. Nah, ini adalah bagian depan dari Kemhan, ada SPBT, Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI mungkin ya. Mohon sahabat-sahabat lain dikoreksi. Nah, di depan akses ke arah Kemhan, komplek Kemhan di sini ada yang sudah dicor, jadi akses masuk Kemhan dari satu jalur keluar masuk seperti itu. Area yang tadinya segitiga di sekitar sini pembatas jalan juga sudah ditiadakan, sudah dicor dan ditutup dengan panel-panel untuk menghindari kendaraan-kendaraan yang lewat ya mengenai cor-coran yang masih basah. Ini adalah terowongan di mana di atas ini terdapat jalan tol. Kita akan menuju ke arah Cawang ya, kurang lebih seperti itu perkembangan yang ada tadi di jalan akses masuk ke stasiun kereta cepat Halim. Di depan sana kita lihat ada satu rangkaian LRT Jabodebek di atas dari layang LRT Cawang menuju ke dua arah, apakah itu ke Cibubur atau ke Bekasi. Karena
Selepas dari pergerakan kereta tadi, terdapat dua cabang rel yang akan membawa ke arah Cibubur atau ke arah Bekasi. Namun ada beberapa komentar dari sahabat Outdoor Indonesia, kenapa tidak diluruskan saja ke arah Cawang ya konstruksinya, jadi tidak bercabang lagi. Nah, di sekitar Halim ya seperti ini, itu adalah kali tadi yang kita lihat dari sisi ujung. Kali tersebut sudah dibuatkan flyover dari arah stasiun Halim ini menuju ke lokasi paling ujung di sekitar hotel yang kita sempat cek. Untuk stasiun Halim ya, bagian atapnya ini sudah sangat solid dan kokoh. Lalu ada oktagon di situ, bagian kaca nampaknya atau bagian yang tembus cahaya masuk ke dalam stasiun. Untuk akses ke arah LRT Jabodebek sudah ada Skybridge dan sudah dibuatkan penutup dari Skybridge ya menggunakan panel-panel, kemudian juga ada kacanya menjadikan Skybridge-nya atau jembatan penghubung antara stasiun LRT Jabodebek Halim dan stasiun Halim menjadi lebih rapi dan lebih nyaman ya untuk dilewati para pengguna dan bertukar moda transportasi. Akses tol, nah ini yang kita belum lihat lebih detail ya, apakah yang ini karena area ini sedang ada penutupan di bagian sisi pinggir dipagari dengan beton barrier, lalu di bagian dalam terdapat pekerjaan. Nah, akses tolnya kita belum tahu apakah benar-benar yang ini atau yang lainnya, tapi kita akan pantau bersama di mana sebenarnya akses tol, karena akses untuk menuju ke stasiun Halim ada 3. Yang pertama akses tol, yang kedua adalah LRT Jabodebek stasiun Halim, lalu yang ketiga adalah akses melewati Jalan DI Panjaitan, akses yang akan dipergunakan oleh kendaraan-kendaraan yang tidak melewati tol ya, apakah itu kendaraan roda 2 ataupun nanti diintegrasikan dengan angkutan-angkutan kota yang ada yang melewati Jalan DI Panjaitan ya dan seterusnya. Tadinya sempat ada akses melewati Kalimalang ya menuju ke arah stasiun, namun kita belum lihat perkembangan selanjutnya. Ini kalau kita perhatikan dari sisi jalan dari Jalan DI Panjaitan ya tanpa masuk ke dalam. Baik, kita akan coba bandingkan perkembangan dari waktu ke waktu untuk akses masuk ke stasiun kereta cepat Halim di sekitar sini, yaitu pada akhir Juli lalu. Dan kita akan masuk ke jalur konstruksi yang ada untuk akses menuju ke stasiun Halim di bagian tengah kanan. Di sini baru dilakukan penimbungan dan akhirnya nanti akan diratakan serta berikutnya di beton seperti yang kita lihat sebelumnya. Akses menuju ke arah dalam masih dipagar dengan barrier beton, kemudian masih ada ekskavator di sana yang tadi kita lihat sudah selesai dicor perkembangannya. Sesuai dengan rencana operasional dan akan diresmikan pada nanti 17 Agustus, maka akses ini kita belum tahu ya apakah akan selesai tepat waktu dan mendukung aksesnya atau diresmikan 17 Agustus lalu untuk full akses baru bisa di akhir dari Agustus misal. Untuk melihat 3 akses menuju ke stasiun kereta cepat Halim, yang pertama yang putih itu adalah akses non-tol yang tadi kita lihat dan kita pantau berkala dari waktu ke waktu perkembangannya. Kemudian lagi akses yang dari tol yang warna orange itu yang tadi mungkin yang sedang dipagar barrier ya, karena tidak mungkin di area yang baru masuk ke tol di setelah dari Cawang. Berikutnya yang paling akhir adalah menggunakan via LRT Jabodebek yang warna kuning karena sudah ada stasiunnya di situ dan sudah ada Skybridge yang diintegrasikan dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Ini adalah beberapa waktu lalu penyambungan flyover yang menuju ke arah hotel dari arah stasiun Halim. Ya. Di sini ada informasi dari berbagai channel YouTube ya, silahkan di follow karena informasi yang ada cukup memberikan gambaran yang lebih jelas tentang proses pekerjaan yang ada. Ini adalah yang sudah dicor menuju ke arah flyover ya di samping dari stasiun. Ada channel dari Wika dan juga channel Beko Asli.
Pekerjaan-pekerjaan akses ini memang dikebut ya untuk mengejar target operasional dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim. Kemudian ini adalah stasiun Halim sebelum ditutup lagi karena memang atap dari stasiun kereta cepat Halim dilakukan berlapis-lapis ya. Yang pertama kita lihat seperti bagian per bagian, lalu masih ada celah-celahnya, dan kemudian ditutup dengan ada lapisnya, dan sekarang mungkin di lapis ketiga kali ya. Modelnya seperti aliran angin atau aliran ombak ya di sekitar sini. Cukup megah dan cukup besar stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Nantinya merupakan stasiun satu-satunya stasiun yang berada di dalam kota ya. Mungkin paling bagus memang stasiun ini juga diintegrasikan dengan stasiun Manggarai yang akan menjadi stasiun sentral, karena Manggarai sendiri memiliki banyak moda transportasi terintegrasi di bagian sana. Ini adalah kali yang berada di sekitar Jalan Trikora dan juga menuju ke arah hotel. Proses-proses yang berlangsung adalah pemasangan dari girder-girder ya, karena di sisi ke arah stasiun itu sudah ada konstruksi flyovernya, tinggal di bagian atas kali dipasangkan girder, kemudian disusun-susun girdernya membentuk dasar jembatan dan dilakukan pengecoran. Seperti ini. Terdapat alat-alat berat yang dikerahkan di sekitar sini seperti crane untuk mengangkat dari rangka besi ya. Dari rangka besi ini akan dipasangkan girder-girder. Sebelumnya lagi kita juga sempat melihat area di sekitar sini untuk mengecek perkembangannya, namun pekerjaan agak lebih masif ya, jadi kita tidak masuk. Yang kita perhatikan di sini adalah box-box culvert yang disiapkan. Kemudian ada satu dump truck ya, dump truck tersebut berfungsi untuk membawa hasil kerukan oleh si ekskavator yang kemudian melakukan loading ke dalam truk, dan truknya membawa ke lokasi tempat pengumpulan dari hasil-hasil kerukan yang ada. Nah, kerukannya lalu ditanamlah box-box culvert ya di dalam kerukan tersebut, dan akhirnya menjadi saluran air. Lalu di atasnya akan menjadi jalan nantinya seperti itu. Di sini juga terdapat truk yang membawa material-material untuk keperluan pengecoran. Kalau yang di area ini, yang di depan dari Kemhan ya. Terdapat juga dua tiang di depan sana yang masih berdiri. Nantinya mungkin akan direlokasi atau dipindahkan sehingga jalan akses itu akan benar-benar dapat terlihat dengan nyata dan lebih jelas ya. Ini posisi sebelum jalan pemisah jalan dibongkar di depan Kemhan, dan juga baru penyiapan dari material-material untuk keperluan pelebaran jalan ya, pembuatan saluran. Dan area ini juga belum ada ekskavator, masih ditutupi dengan barrier beton serta panel. Pekerjaan yang ada pada waktu itu ini di sekitar awal Juli adalah relokasi dari kabel-kabel atau saluran atau jaringan-jaringan utilitas yang ada di sisi bawah. Terdapat ada warung ya tadi di pinggir, itu juga sudah dibongkar, dan ada kabel-kabel yang menjuntai. Nah, berbicara tentang kabel yang menjuntai, sempat ada berita bahwasannya kabel menjuntai ini waktu itu sempat ketabrak truk, lalu menjuntai dan di belakangnya ditabrak mobil, kemudian mengenai pengendara motor. Ya, yang ini sudah tidak ada parkir motor, jadi sudah cukup lebar jalannya nanti pada saat sudah selesai ya. Sedangkan kantor pusat dari PPD yang dibongkar adalah yang ini, ada pos di bagian kanan, lalu bagian pagar ini sudah tidak ada,
dan jalan ini sudah lebar, tadi juga sudah dicor di bagian depannya. Baik, kita lihat dan pantau bersama akses menuju ke arah stasiun melewati DI Panjaitan. Ini musolanya juga sudah tidak ada karena sudah menjadi area yang siap dicor. Terima kasih dukungan sahabat semua, salam sehat. Kita menuju Indonesia yang memiliki moda transportasi makin baik dan modern. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Onroad Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Onroad Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.